Hai, hello, kita bertemu lagi. Kali ini pembacaannya adalah untuk siapa yang dalam diam mencintaimu melalui perwakilan 4 kumpulan kad. Kumpulan yang pertama adalah kad ini, diwakili oleh kad ini. Kumpulan yang kedua diwakili oleh kad ini. Dan ini kumpulan ketiga. Dan ini pula kumpulan yang keempat. Pilih perwakilan energi anda dengan tenang. Boleh memilih lebih daripada satu kumpulannya, kerana jika kamu ada rasa terpanggil untuk memilih lebih daripada satu kumpulan, itu kerana kamu ada message dalam kumpulan yang lain, dalam beberapa kumpulan yang berbeza. Okey, jadi kita bertemu di kumpulan yang anda pilih. Hai, hello kumpulan 1. Jika anda memilih gambar ini adalah bacaan secara umum untuk siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 1. Dan ya, sudi-sudikan like, subscribe, share video ini kerana ia sangat membantu memperkembangkan lagi channel ini. Sokongan anda sangat bermakna, sangat besar maknanya buat saya. Okey, kita lihat energi kumpulan 1. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 1? Mohon berikan saya kad yang menjelaskan energi. Berikan saya energi kumpulan 1. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 1? Berikan ciri-cirinya, zodiaknya, kenapa, siapakah dia yang dalam diam mencintai kumpulan 1, situasi yang mereka berdua lalui. Terima kasih. Dalam diam mencintai kumpulan 1. Siapakah dia yang dalam diam mencintai kumpulan 1? Terima kasih. Energi Sagittarius muncul di sini. Nampaknya dia sangat terbeban dengan situasinya. Punya keinginan untuk bersatu dengan kumpulan 1. Energi Cancer ada di sini. Dia punya hajat untuk bersatu dengan Cancer, ya. Ada pertemuan dengan Cancer. Maaf, mungkin anda adalah Cancer. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 1? Energi Cancer sekali lagi. Dan ini adalah energi Taurus, Virgo dan Capricorn. Nah, saya tidak pasti sama ada dia saat ini lebih fokus kepada keinginannya untuk mencapai kejayaan, keinginannya untuk memperbaiki keadaan keuangan, kerana saya merasakan ada halangannya. Ada halangan dalam situasi keuangannya. Kerana saya melihat ada rasa penat, ada rasa terbeban di dalam dirinya, ada bebanan, dia memikul tanggungjawab yang begitu besar sekali, ya. Nah, siapakah orangnya? Kalau saya melihat di sini, saya merasakan dia adalah seseorang yang pernah engkau kenali. Engkau kenal dia, kumpulan 1? Saya mohon penjelasan, adakah energi ini dikenali oleh kumpulan 1? Kerana saya merasakan seperti kamu pernah ada hubungan dengannya, pernah mengenali dia, tetapi tidak ada komunikasi dengannya. Okay. Ya, kamu ada Seven of Pentacles, kamu ada Knight of Pentacles. Kalau saya melihat di sini, energi yang ada, ya, dia adalah seseorang yang pernah ada hubungan. Kamu pernah membina hubungan ataupun komunikasi yang stabil dengan pribadi ini. Dan salah seorang berhenti berusaha memperjuangkan hubungan ini. Kerana ada rasa seperti mula mempersoalkan. Dalam hubungan ini sudah mula ada persoalan seperti sampai ke mana hubungan ini? Apakah hubungan ini harus dijayakan
Adakah hubungan ini, adakah saya gembira, adakah saya bahagia dalam hubungan ini? Nah, energi seperti itu yang ada. Jadi, saya merasakan pribadi ini adalah seseorang yang on and off hubungannya dengan kumpulan satu. Dan saat ini kamu tidak ada komunikasi dengannya, dia masih mencintai. Dalam diam, dia masih mencintai kumpulan satu. Dalam diam, dia pernah berharap, sebenarnya dia pernah berharap agar hubungan ini mencapai kejayaan, agar hubungan ini berjaya sehingga ke akhirnya. Energi itu yang saya rasa di sini ya. Jadi kenapa? Nah, itu persoalannya. Kenapa pribadi ini tidak bersemangat, tidak dalam diam, hanya dalam diam-diam mencintai kumpulan satu. Apa yang menghalang? Apa yang menghalang situasi ini? Apa yang menghalang situasi ini? Kamu lebih berkemampuan daripadanya. Saya merasakan kamu lebih dari segala-galanya ya kumpulan satu. Sama ada kamu lelaki ataupun perempuan, ini adalah energi sahaja. Privilege lady, ini adalah energi. Kamu lebih daripadanya. Dari segi pendidikan mungkin, pendidikan, pengetahuan, kamu lebih daripada dia. Keadaan keuangan kamu lebih daripadanya. Situasi career pekerjaan, kamu lebih daripadanya. Ada rasa rendah diri di sini. Dan saya juga merasakan seperti wujudnya orang ketiga di antara hubungan ini. Sama ada benar-benar wujud orang ketiga. Saya merasakan seperti ada persamaannya. Kumpulan satu, kamu menganggap dia mewujudkan orang ketiga. Tidak semestinya ada orang ketiga, tapi kamu menganggap dia mewujudkan orang ketiga di antara kamu. Dan dia juga menganggap kumpulan satu mewujudkan orang ketiga dalam hubungan ini. Dan karena saya membacakan perasaan, membacakan pikiran. Tidak pasti sebenarnya di sini, dia tidak pasti. Kamu berdua tidak ada kepastian yang benar-benar pasti. Orang ketiga itu kekasih yang lain ataupun sebenarnya hanyalah pekerjaan. Orang ketiga itu adalah pekerjaannya, teman-temannya, ataupun keluarganya sendiri. Seperti itu energi yang saya rasa di sini. Apa yang menyebabkan situasi ini berlaku? Dalam diam mencintai, hanya dalam diam-diam mencintai kumpulan satu. Berikan saya penjelasan pencerahan kenapa pribadi ini hanya dalam diam mencintai. Oke. Nah, salah seorang terlalu banyak bergerak. Terlalu banyak perjalanan. Mungkin perjalanan itu maksudnya di sini terlalu banyak perjalanan untuk pekerjaan, begitu. Jadi ada seseorang di sini yang suka bergerak. Pekerjaannya melibatkan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Pekerjaannya melibatkan perjalanan dari satu tempat ke satu tempat. Dan ada rasa seperti ada rahasia tersembunyi begitu. Saya merasakan bagi dia ya, pribadi ini merasakan selama bersama dengan kumpulan satu, dia merasakan kumpulan satu, kamu terlalu banyak berahsia. Bukan terlalu banyak berahsia, saya rasa di sini. Seperti ada hal yang tidak engkau beritahu dengannya, membuatkan dia berkecil hati. Mungkin bukan secara sengaja engkau tidak memberitahunya. Hal itu terlambat untuk memberitahu perkara yang sebenar kepadanya. Dan di saat harinya, sebagai contoh situasi, saya tidak pasti kalau ini yang berlaku kepada kumpulan satu. Tetapi saya memberi contoh situasinya seperti ini. Kamu harus bekerja di suatu tempat. Kamu dipanggil untuk menjalankan tugasan di satu daerah. Dan
Kamu hanya memberitahu dia engkau harus bergerak ke daerah ini, engkau harus berjalan ke daerah lain sehari sebelum ataupun beberapa hari sebelum, membuatkan dia rasa kecewa. Dia merasakan seperti dia ditinggalkan daripada perkara ini, dia tidak diberitahu lebih awal, dia merasakan kamu ada persoalan dalam dirinya. Apakah benar kamu kamu pergi ke sana? Kenapa tidak diberitahu lebih awal seperti itu? Dan ini membuatkan seseorang merasa bosan, rasa bosan dengan situasi. Ada rasa bosan dalam situasi ini ya. Ada seseorang di sini mula memandang ke arah lain, mencari kepuasan di tempat lain, mencari kebahagiaan di tempat lain. Saya merasakan ini lebih kepada dirinya. Kalau kumpulan satu, mungkin kumpulan satu sudah ada sesuatu yang lain di sana katanya. Jadi kenapa aku tidak mencari kebahagiaan di tempat lain seperti itu. Gambaran lebih lanjut tentang situasi kumpulan satu. Kenapa pribadi ini dalam diam mencintai kumpulan satu? Siapa dia? Siapa dia yang dalam diam? Siapa dia yang dalam diam mencintai kumpulan satu? Oke. Nah, ini pastinya bukan semua ya. Saya melihat energi Taurus, saya melihat energi Libra, water sign Cancer, Pisces, Scorpio ada di sini. Nah, energi Cancer sangat besar di sini karena di awal tadi sudah ada Cancer dan juga Taurus juga ada di sini ya. Nah, pribadi ini seorang yang sangat sensitif. Pribadi ini seorang yang sangat sensitif. Dia mungkin seorang yang terlibat dalam dunia perguruan begitu. Sama ada dia mengajar, dia sebagai seorang guru di sekolah ataupun dia adalah seseorang yang mengajar dalam dunia fitness, personal trainer seperti itu. Kemungkinan juga dia seorang mungkin apa namanya ya, bukan pengamal undang-undang ya, seseorang yang lebih kurang begitulah pengamal undang-undang, polis, tentera dalam bidang tidak semestinya dia seorang peguam, dia bekerja dalam bidang guaman seperti itu. Tapi yang pastinya dia seorang yang sangat sensitif di sini. Jiwanya sensitif, cepat terasa. Dia merasakan hubungan ini tidak seimbang gitu. Dia merasa tidak adil ya. Dia merasa tidak dilayan secara adil, tidak mendapat layanan yang sepatutnya seperti yang diinginkannya. Adakah dia akan menyatakan rasa cintanya kepada kumpulan satu? Adakah pribadi ini akan menyatakan rasa cintanya kepada kumpulan satu? Maju ke depannya, adakah dia akan menyatakan rasa cintanya kepada kumpulan satu? Mungkin tidak. Ada rasa kecewa yang sangat mendalam di dalam dirinya. Jadi mungkin cinta itu akan disimpan di dalam dirinya buat selama-lamanya. Ini energi ya. Ini energi buat masa ini. Dalam tarot card kita membacakan energi. Jadi prediction-nya itu ramalan masa depan itu berdasarkan energi masa ini dan ia hanya akan berlaku dalam tempo kepanjangan masa depannya itu berlaku sehingga
setahun akan datang. Jadi dalam tempo sekarang, di saat Anda menonton reading ini adalah timeless pick a card reading ya. Di saat Anda menonton reading ini sehinggalah setahun akan datang, kemungkinan komunikasi itu karena dia jatuh seperti ini ya, tidak terlalu lurus. Jadi dia berada di dalam energi mau atau tidak mau begitu. Tetapi dia pemberatannya lebih kepada tidak mau berkomunikasi lagi dengan kumpulan satu. Walaupun jauh di sudut hatinya ada pengharapan masih ada pengharapan agar dapat berkomunikasi seperti dahulu, agar dapat ada hubungan dengan kumpulan satu seperti dahulu. Tetapi untuk dia memulakan komunikasi itu, pemberatannya lebih kepada tidak. Jadi mungkin dia mengharapkan agar kumpulan satu berkomunikasi terlebih dahulu. Adakah pribadi ini berharap agar kumpulan satu berkomunikasi terlebih dahulu dengannya? Adakah pribadi ini inginkan kumpulan satu yang memulakan komunikasi? Ya. Jadi untuk menanti dia berkomunikasi denganmu terlebih dahulu tidak. Apa yang diinginkannya adalah komunikasi daripada, dan dia sebenarnya obses menanti komunikasi dari kumpulan satu. Dia sangat obses. Dia menanti kumpulan satu memulakan komunikasi, memulakan bicara itu, membuka bicara dengannya. Message. Jadi ini adalah pencerahan buat kamu ya kumpulan satu. Kalau ada seseorang dalam hidupmu, engkau tertanya-tanya, adakah dia masih mencintaimu? Ya, dalam diam dia masih mencintaimu. Tetapi dia menjalani kehidupannya seolah-olah tidak peduli dengan engkau, seolah-olah tidak mencintai engkau lagi. Berikan saya pesanan panduan untuk kumpulan satu. Pesanan dan panduan untuk kumpulan satu. Okey. Kumpulan satu, ini tidak semestinya berkaitan dengan hubungan ini ya. Tidak semestinya berkaitan. Ini adalah nasihat panduan secara umum dalam kehidupan dirimu. Kumpulan satu katanya, engkau boleh melalui segala rintangan yang engkau hadapi. Saat ini engkau merasa sulit, engkau rasa mengalami kesulitan. Tidak semestinya kesulitan dalam hubungan romantik, mungkin dalam pekerjaanmu. Tetapi percaya bahwa engkau mampu menghadapi segala situasi sulit, ya, kamu overcoming obstacles katanya. Jadi kamu mampu menghadapi, kamu mampu menjalani hidup dengan, kamu mampu menghadapi rintangan dengan baik. Pasti dapat. Sokongan daripada teman-teman sebenarnya ada. Kamu sentiasa dapat sokongan. Support is all around you. Itu message yang ada. Dan saya melihat seseorang di sini diperhatikan oleh malaikat penjaganya. Saya tidak pasti ada seseorang di sini yang saya tidak pikir itu malaikat penjaga. Ini mungkin dari leluhur ya, dari keturunanmu. Engkau sedang diperhatikan, engkau dijaga. Nah, apapun kesulitan yang engkau alami saat ini, itu adalah untuk menjaga engkau daripada jatuh ya. Untuk menghalang engkau daripada menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada apa yang engkau rasakan saat ini. Dan engkau sudah berada di landasan yang tepat. Memang inilah jalan hidupmu. Di sinilah engkau berada. Usah risau, usah gesar kalau engkau rasa saat ini engkau rasa sulit menghadapi situasimu, tetapi engkau sudah berada di landasan yang tepat. Akan membawa engkau kepada sesuatu yang lebih baik di masa hadapan. Okay. Dan
Kad yang kamu pilih, mesejnya katanya, bersyukur kepada anugerah cinta yang akan datang kepadamu. Nah, ada cinta yang akan datang, tidak pasti sama ada cinta itu datangnya daripada pribadi ini, ataupun mungkin untuk kebanyakan kamu, saya merasakan ini cinta baru. Orang baru akan muncul dalam hidupmu, mungkin lebih baik karena itu adalah anugerah yang diberikan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa engkau layak menjadi seperti apa yang hatimu inginkan. Engkau layak menjadi seperti apa yang engkau inginkan. Engkau layak mendapat seperti apa yang engkau harapkan. Oke, jadi kumpulan 1 itu message yang ada buat kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye. Hai kumpulan 2, untuk kamu yang memilih gambar ini ya. Ini adalah bacaan secara umum untuk siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2. Untuk yang belum lagi subscribe, sudi-sudikan subscribe, like, share video ini. Saya sangat menghargai sokongan Anda. Oke, kita lihat bacaan umum energi kumpulan 2. Berikan saya bacaan energi kumpulan 2. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terasa, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 2. Sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam hubungan romantik mereka. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2? Saya merasakan untuk kumpulan 2, kebanyakan kamu, saya tidak melakukan live TikTok begitu, tapi ya saya merasakan ada di antara kamu yang menonton reading tarot card, menonton tarot card di live TikTok reader lain, dan kamu berada di sini untuk pencerahan, untuk penjelasan. Ya, saya harap kamu dapat apa yang kamu cari ya. Oke. Berikan saya energi. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2? Zodiaknya, ciri-cirinya. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2? Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2? Kamu ada Aries dan Scorpio. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2? Dan saya merasakan ini energi baru. Dan dia seseorang yang baru saja. Sama, oke. Kamu punya energi yang sama ya. Kumpulan 2, saat ini sama ada kamu sedang mengalami masalah hubungan romantik. Sedang mengalami masalah hubungan romantik, baru saja putus hubungan dengan seseorang. Dan pribadi ini juga baru saja mengalami kehancuran dalam hubungan romantik. Energi Aquarius keluar. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2? Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2? Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2? Oke, kamu ada energi Scorpio lagi sekali. Pisces dan juga Leo. Oke. Nah. Dia masih dalam konflik pikirannya, sama ada mahu menyatakan rasa cintanya terhadap kamu ataupun tidak. Karena saat ini dia mengalami rasa tidak percaya. Dia kehilangan rasa percaya, pengharapan terhadap hal yang berkaitan dengan hal yang namanya cinta. Dia kiranya seperti berjauh hati. Berjauh hati, dia sudah hilang pengharapan. Dia tidak yakin untuk bercinta lagi. Tetapi dia melihat kamu sebagai seseorang yang boleh dicintai. Dia merasa senang dengan kamu. Ada rasa cinta, belum begitu kuat, tetapi dia ada rasa cinta terhadap kamu. Dia sedang memerhatikan kamu, kumpulan 2. Dan ini orang baru ya.
bukan dari masa lalumu. Dia orang baru dalam hidup kamu. Saya tidak pasti jika kamu mengenali dia. Berikan saya pencerahan, adakah kumpulan 2 mengenali pribadi ini? Adakah kumpulan 2 mengenali pribadi ini? Adakah kumpulan 2 mengenali pribadi ini yang dalam dia mencintainya? Iya, dia mengenali kamu. Kemungkinan dia berada di, sama ada dia ada di dekat-dekat dengan tempat kerjamu. Dia melihat kamu di tempat melalui pekerjaan lah ya. Sama ada dia melihat kamu, dia nampak kamu di tempat kerjanya. Dia nampak kamu sedang bekerja, seperti itu energi yang saya rasa di sini. Untuk kebanyakan kamu, dia seseorang yang mempunyai pekerjaan yang sama seperti kamu. Saya merasakan energi seseorang yang bekerja di bank ya. Bekerja bank seperti itu. Yang pastinya kamu mengenal dia. Bukan terlalu rapat, tetapi kamu kenal siapa dia. Kamu kenal mukanya. Adakah kumpulan 2 tahu namanya? Adakah kumpulan 2 tahu namanya? Kenal muka ya? Tahu nama? Adakah kumpulan 2 tahu namanya? Ya, kamu mengetahui namanya. Jadi maksudnya di sini, kamu pernah bercerita dengannya. Dan ceritanya lebih kepada hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Kenapa pribadi ini menyimpan rasa cinta terhadap kumpulan 2? Kenapa pribadi ini tidak meluahkan rasa cintanya? Apa yang menghalang pribadi ini daripada meluahkan rasa cinta terhadap kumpulan 2? Pekerjaan, dia lebih fokus kepada pekerjaan. Dia melihat kamu sebagai rakan sekerja. Selain itu, ada apa yang menghalang? Mungkin kamu sudah ada pasangannya, kumpulan 2. Oke, ada 2 perkara yang saya lihat di sini. Dia pernah mengalami kehancuran hubungan, tidak semestinya sudah kawinnya. Mungkin masa itu hubungannya itu sudah di tahap perbincangan untuk ke peringkat perkawinan, ke peringkat pernikahan, tetapi hancur. Dia sudah berkawin, dia pernah mengalami kehancuran dalam perkawinan. Kamu sudah ada pasangan, sudah menjadi pasangan orang lain, ya, itu juga yang saya lihat di sini. Ataupun status ya, sesuatu tentang status di sini. Kalau dia belum pernah berkawin dan kamu pernah kawin, ini menjadi kekangan baginya. Ini yang menghalang dia untuk menyatakan rasa cintanya terhadap kamu. Nah, dia ada imprisonment di sini, pikiran negatif, terkurung oleh rasa negatif, takut kepada kehancuran. Nah, energinya seperti ini. Kalau kamu pernah mengalami kehancuran dalam perkawinan, kumpulan 2, ada kerisauan, ada keresahan di dalam dirinya. Mungkin, kenapa kamu mengalami kehancuran, kegagalan dalam perkawinan, kegagalan dalam hubungan. Itu persoalannya. Kenapa? Kenapa kamu mengalami kegagalan dalam perkawinan? Mungkin karena kamu bukan pasangan yang baik. Nah, itu energi yang saya terasakan di sini. Yang harus diketahui oleh kumpulan 2 tentang situasi ini, siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2? Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2?
Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 2? Oke. Dia seseorang yang sangat sukar untuk percaya. Dia ada masalah mempercayai. Ada trust issue ya. Sukar untuk mempercayai orang lain. Ada rasa tidak percaya terhadap diri sendiri juga. Dia mungkin seorang guru, bekerja dalam bidang uh, perguruan. Dia mengajar, tidak semestinya mengajar sebagai seorang guru di sekolah. Mungkin juga guru musik, mengajar musik seperti itu, mengajar piano, mengajar apa ya? Hal yang berkaitan dengan fitness, begitu saya nampak ya. Dan orang ini sukakan keamanan. Saya melihat nomor 9, Path Life number 9. Mungkin bekerja di dalam perhutanan seperti itu. Saya tidak pasti. Bekerja di hutan lah. Hal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Saya tidak pasti pekerjaan jenis apa itu, tetapi melibatkan binatang, melibatkan hutan, tumbuh-tumbuhan. Adakah akan ada komunikasi? Adakah pribadi ini akan menyatakan rasa cintanya terhadap kumpulan 2? Adakah pribadi ini akan? Ya, dia sedang merancang cara yang terbaik untuk meluahkan perasaannya. Mungkin mencari waktu yang tepat. Yang akan berlaku segera, saya rasakan seperti itu. Karena dia seperti tidak dapat menyembunyikan rasa cintanya lagi. Adakah kumpulan 2 sedar? Oh, tidak. Kamu tidak sedar. Kamu sebenarnya tidak sedar. Dia sangat pandai menyembunyikan perasaannya ya. Dia tahu bagaimana menyembunyikan rasa cintanya terhadap kamu. Kumpulan 2. Kamu tidak sedar dia mencintai. Dalam diam dia mencintai kamu. Tetapi dia sudah semakin tidak mampu untuk menyembunyikan rasa cintanya. Ini seseorang yang kamu tidak jangka, kamu tidak sangka yang ada dia menyimpan rasa cinta terhadap kamu. Berikan saya message dan panduan untuk kumpulan 2. Message dan kumpulan. Oke, jangan terlalu memikirkan hal ini, siapa yang akan mencintaimu, adakah akan ada cinta baru untuk kamu. Nikmati hidupmu seadanya, nikmati kebahagiaanmu saat ini, apa yang engkau lalui saat ini. Nikmati sahaja, jalani sahaja kehidupanmu. Ini waktu, ini masanya untuk, karena saya merasakan kamu juga sedang mengalami, ya di awal tadi sudah saya mengesan energinya seperti itu ya. Kamu juga sedang mengalami masalah, kesulitan dalam hubungan romantik, komunikasi dengan pasangan itu tidak begitu baik. Jadi ini masa untuk mencari kesembuhan luka batinmu, kesembuhan pribadi. Oke, message untuk kamu,
daripada kad yang kamu pilih ya, kumpulan 2, katanya forgiveness, mengampuni, memaafkan. Berhenti ataupun ya, jangan fokuskan kepada masa lalu, apa yang berlaku di masa lalu. Lupakan segala hal yang berlaku pada masa lalu. Maafkan masa lalumu, maafkan dirimu dan mereka yang pernah melukaimu di masa lalumu. Hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Jadikan impian dan imajinasimu suatu reality. Jadi fokus kepada hal yang berlaku sekarang, fokuskan kepada kebahagiaanmu, fokuskan untuk menjadikan impianmu suatu reality. Jadi saya merasakan apa yang berlaku di sini, kamu berdua adalah cerminan kepada sesama sendiri. Saling takut untuk punya komitmen dalam percintaan. Oke, jadi itu message yang saya ada buat kamu kumpulan 2. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye. Hai kumpulan 3, untuk kamu yang memilih gambar ini, kumpulan ini adalah bacaan secara umum untuk siapa yang dalam diam mencintaimu. Kumpulan 3, ya, untuk Anda yang pertama kali berada di channel ini ataupun jika kamu belum subscribe, sudi-sudikan like, subscribe, share video ini. Sokongan Anda sangat besar maknanya bagi saya ya. Oke. Kumpulan 3, saya melihat energi untuk kumpulan 3 ini, saya melihat perbezaan usia, perbezaan status, perbezaan agama ya. Twin flame energy juga ada di sini, salah seorang lebih mendapat perhatian, salah seorangnya itu lebih banyak peminat seperti itu saya rasa. Saya melihat energinya seperti itu. Oke, berikan saya bacaan untuk siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 3. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 3. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 3. Adakah dia seseorang yang sudah pernah mengikat hubungan, pernah ada ikatan, pernah ada hubungan dengan kumpulan 3? Adakah energi ini seseorang yang sudah pernah mengikat perhubungan dengan kumpulan 3? Oke. Sebahagian kamu ini adalah orang baru, tetapi kebanyakan kamu adalah, dia adalah orang yang pernah ada hubungan dengan kamu ya, kumpulan 3. Oke, saya melihat energi Gemini, Libra, Aquarius. Nah, untuk ini sama ada ini adalah zodiak yang terdapat dalam carta astrologi kamu kumpulan 3 ataupun ini adalah zodiak yang terdapat dalam carta astrologi pribadi ini ya, orang yang dalam diam mencintaimu. Saya melihat Leo, energi Leo ada di sini, energi Libra, Gemini, Aquarius, Aries dan juga Pisces. Energi Pisces ada di sini. Nah, sebahagian besar kamu, kebanyakan kamu ataupun kedua-dua energi ini ada di sini ya. Orang baru dan orang lama, orang yang pernah ada hubungan dengan kamu, ada ikatan dengan kamu. Dan dia seorang yang suka berterus terang, agak keras kepala, sentiasa mau menang, seperti itu energinya. Dalam hubungan ini, itu yang terjadi. Masih ada energi rasa cinta yang kuat di sini. Energi Scorpio keluar di sini ya, di belakang, di bawah deck ini. Apa sebenarnya yang berlaku antara kumpulan 3 dan pasangan masa lalunya? Seorang yang tidak ada komunikasi dengannya. Karena kalau saya melihat energinya di sini, dia seperti mencari kebenaran terhadap sesuatu perkara. Sedang tercari-cari kebenaran tentang sesuatu perkara. Dia merasakan ada sesuatu yang engkau sembunyikan daripadanya. Kumpulan 3, engkau seorang yang keras kepala, baginya ya. Baginya engkau seorang yang keras kepala, tidak mahu berubah. Dari dulu sehingga sekarang engkau melakukan perkara yang sama baginya. Ada sesuatu yang dia mahu engkau ubah sebenarnya. Kita pergi ke energi masa lalu dahulu.
Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 3 dari energi masa lalu? Siapa yang dalam diam? Dia sebenarnya masih tidak dapat melepaskan. Dia tidak dapat melepaskan kumpulan 3 ya. Ada rasa rindu, ada rasa cinta yang kuat. Tetapi fokusnya sekarang ini lebih kepada keadaan keuangannya. Walaupun masih ada rasa ingin memiliki, walaupun masih ada rasa cinta, masih merindui, tetapi dia lebih fokus kepada keadaan keuangannya. Karena kalau energinya berada di dalam diam mencintai, ini bermakna kumpulan 3 dan pribadi ini tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Oke, bagaimana dengan orang baru? Kenapa dia dalam diam mencintai kumpulan 3? Kenapa tidak meluahkan rasa cinta kepada kumpulan 3? Kenapa dia dalam diam mencintai kumpulan 3? Kenapa tidak meluahkan rasa cintanya? Oke. Oh, dia sedang mengalami fasa perubahan dalam hidupnya ya. Dia tidak pasti bagaimana. Dia tidak dapat membuat keputusan sama ada meluahkan rasa cintanya terhadap kumpulan 3 ataupun bagaimana, karena saat ini dia belum 100% single. Dia sedang menuju ke arah itu, menuju ke arah hidup bersendirian semula, tetapi dia sedang berusaha, dia tidak pasti sebenarnya sama ada meluahkan perasaan terhadap kumpulan 3 ataupun tidak, kerana dia sedang berusaha untuk memperbaiki. Dia tidak tahu di mana dia berada pada masa akan datang. Adakah dia berjaya memperbaiki hubungannya dengan pasangannya, ataupun adakah dia akan terlepas, adakah hubungannya dengan pasangannya itu berakhir. Jadi kerana itu, walaupun ada rasa cinta terhadap kumpulan 3, dia memendamkan rasa itu untuk dirinya sendiri. Dan ada 2 di sini ya. Kemungkinan sebahagian kamu kerana dia tahu engkau punya seseorang, kerana dia tahu engkau ada hubungan dengan seseorang, dia menanti engkau benar-benar confirm engkau single kumpulan 3, maka dia akan mendekati kamu. Dia akan meluahkan rasa cintanya terhadap kamu. Okay. Tapi dia melihat kamu sebagai pasangan yang tepat, yang sesuai untuk dirinya. Ada keinginan untuk, rasa tertariknya itu sangat kuat terhadap kamu. Nah, saya merasakan ada perbezaan usia ya di sini. Untuk kumpulan ini, untuk energi masa lalu, seseorang yang tidak ada komunikasi dengan kumpulan 3, apakah akan ada komunikasi lagi? Apakah akan ada komunikasi lagi? Adakah mereka akan ada komunikasi lagi? Ataupun bagaimana? Adakah hubungan ini bersatu kembali? Harmoni kembali? Ya dan tidak. Ya dan tidak. Okay. Nah, terpulang kepada bagaimana situasinya. Terpulang kepada, kerana ada seseorang di sini yang tidak berubah sikapnya. Saya merasakan kumpulan 3. Apa yang ingin engkau ubah dalam hidupmu adalah caramu berkomunikasi. Saya merasakan di saat engkau punya masalah, engkau cenderung untuk mengasingkan diri. Dia merasakan engkau tidak terbuka untuk membincangkan apapun perkara yang ada di dalam pikiranmu. Jadi dia rasa seperti ditinggalkan. Dia rasa seperti di saat engkau punya masalah dan tidak berbicara dengannya, tidak menjelaskan apa yang engkau lalui, dia merasakan engkau kehilangan rasa minat terhadap dirinya, kehilangan rasa cinta terhadap dirinya, seperti itu. Adakah pribadi ini akan menghubungi kumpulan 4? Adakah pribadi ini akan
meluahkan rasa cintanya terhadap kumpulan tiga ya. Ya, dia, tapi saya mendengar ya dia akan meluahkan rasa cintanya terpulang kepada kumpulan tiga seandainya engkau dapat membuka, menunjukkan keterbukaanmu terhadap energi ini, dia akan membuka hatinya terhadap, dia akan memulakan, dia akan meluahkan rasa cintanya terhadap kamu. Bagaimana dengan energi ini? Adakah dia akan meluahkan perasaan cintanya terhadap kumpulan tiga? Satu masa nanti, iya. Dia sebenarnya sedang merancang untuk meluahkan rasa cinta itu terhadap kamu. Cuma buat masa ini, di saat kamu menonton reading ini, kumpulan tiga, dia masih berada dalam energi tidak dapat membuat keputusan. Dia masih berada dalam energi tidak dapat membuat keputusan, tetapi dia pasti akan meluahkan rasa cintanya terhadap kamu. Dia sedang mencari keyakinan diri untuk meluahkan rasa cintanya. Yang harus diketahui tentang situasi ini, berikan saya pencerahan lanjut apa yang harus diketahui oleh kumpulan tiga tentang dia yang dalam diam mencintai kumpulan tiga. Yang dalam diam mencintai kumpulan tiga. Siapa dia yang dalam diam mencintai kumpulan tiga? Oke. Kamu hanya menunggu waktu yang tepat, waktu yang sesuai sahaja ya. Kumpulan tiga, kamu pasti akan mengetahui siapa energi ini. Dan untuk energi masa lalumu, untuk sebahagian kamu kemungkinan dalam tempo 5 hari, 5 minggu akan datang. 3 hingga 5 hari, 3 hingga 5 minggu akan datang. Dia akan menunjukkan yang dia masih ada rasa cinta yang kuat terhadap kamu. Malah ada di antara kamu, saya rasa dia akan berkomunikasi. Dia akan menghantar message buat kamu. Dan sebahagian kecil ya, bukan semua berada dalam energi ini, tetapi ya saya rasa ada di antara kamu yang akan segera mendapat komunikasi daripadanya. Kamu ada let go ya, melepaskan pergi. Jadi saya merasakan berikan saya penjelasan tentang ini. Ciri-cirinya. Ciri-ciri seseorang yang dalam diam mencintai kumpulan tiga. Kumpulan tiga, siapapun yang dalam diam mencintaimu ini, kamu punya, ya ini menjelaskan karena saya melihat energi twin flame ya dari awal tadi. Karena saya merasakan kamu saling tidak dapat melepaskan energi masing-masing. Dan untuk energi baru ini, saya merasakan juga sukar untuk dia meluahkan saat ini, sukar untuk dia meluahkan rasa cintanya terhadap kumpulan tiga karena dia sedang berurusan dengan twin flame-nya. Energi kumpulan tiga. Yang harus diketahui tentang siapa yang dalam dia mencintai kumpulan tiga. Oke.
Ada di antara kamu yang oke. Nah, saya melihat perbezaan. Sebentar tadi saya melihat perbezaan usia, perbezaan status, perbezaan agama. Saya merasakan yang terbesar yang menghalang, ini sama ya, untuk kedua-dua energi ini, terbesar yang menghalangnya untuk berkomunikasi, untuk meneruskan luahan rasa cinta terhadap kumpulan 3 adalah karena takut. Ada rasa takut penolakan daripada keluarga. Ada risau tidak direstui oleh keluarga. Terutama sekali kalau pribadi ini bergantung, keadaan keuangannya bergantung penuh kepada keluarga ya. Bisnis keluarga, harta keluarga, seperti itu. Dan ada seseorang, sama ada dia ada seseorang dalam hidupnya yang mengalami masalah kesehatan ataupun dirinya sendiri juga mengalami masalah kesehatan saat ini. Oke. Berikan saya message panduan untuk kumpulan 3. Message dan panduan untuk kumpulan 3. Terlalu banyak ya. Berikan saya message dan panduan untuk kumpulan 3. Oke, message dan panduan ini tidak semestinya ada kaitan dengan hubungan ini ya, hubungan romantik ini. Tetapi ini secara keseluruhannya. Anugerah, berkat, kelimpahan menantimu di hadapan. Jadi jangan terlalu merisaukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan romantikmu, terutama sekali jika kamu mengalami isu yang berkaitan dengan twin flame. Karena akan ada komunikasi lagi. Seseorang dari masa lalumu akan berkomunikasi semula denganmu. Orang baru ini juga di saat dia sudah dapat melepaskan diri daripada situasinya sekarang, situasi ikatan dengan pasangannya, dia pasti akan mencari kamu, dia pasti akan menghubungi kamu. Tetapi bila waktunya saya tidak pasti, tidak dapat dipastikan bila. Hal itu akan terjadi di saat dia dapat menyelesaikan isu, menyelesaikan masalahnya dengan pasangannya. Oke. Message dan panduan daripada Oracle Card untuk Anda, kumpulan 3, katanya, impianmu akan menjadi reality. Tidak lama lagi impianmu akan menjadi kenyataan. Percaya kepada diri sendiri, percaya hatimu. Apa kata-kata hatimu? Percaya saja. Panduan daripada intuisimu turuti saja, karena tidak lama lagi impianmu pasti menjadi reality. Oke, kumpulan 3, itu message yang saya ada buat kamu. Sampai jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye. Kumpulan 4, hi, hello. Ini adalah general reading untuk Anda yang memilih kumpulan 4. Gambar ini ya. Untuk Anda yang belum lagi subscribe, sudi-sudikan like, subscribe, share video ini. Saya sangat menghargai sokongan dan bantuan Anda. Oke, kita lihat energi kumpulan 4. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 4? 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 Adakah dia seseorang yang sudah dikenali oleh kumpulan 4? Adakah energi ini seseorang yang pernah ada ikatan, pernah ada hubungan dengan kumpulan 4? Yang dalam diam mencintai kumpulan 4. Siapa yang dalam diam mencintai kumpulan 4? Oke. Kumpulan 4 dia seseorang dari masa lalumu ya. Dia masih mencintaimu, dia masih merinduimu, sangat besar cinta dan
rindunya terhadap kumpulan 4, masih punya keinginan untuk bersatu dengan kumpulan 4. Ya, dia ada the Chariot. Sangat besar cintanya untuk kamu ya, kumpulan 4. Saya merasakan kumpulan 4, kamu menarik diri daripada energi ini. Kamu menarik diri daripada energi ini ya. Energi Cancer, Scorpio, Cancer sekali lagi. Apa yang berlaku di antara kumpulan 4 dan pribadi ini? Kenapa tidak ada komunikasi? Oke. Jika kamu Taurus atau Taurus ada dalam carta astrologimu, engkau merasakan hubungan ini tidak dapat dipertahankan lagi. Engkau merasakan dia sebenarnya mungkin untuk kebanyakan kamu, untuk beberapa orang dalam kumpulan 4 ini ya, dia menunjukkan seolah-olah dia menunjukkan rasa cinta terhadap kumpulan 4. Tetapi seolah-olah tidak ada rencana untuk meneruskan hubungan ini. Jadi ada rasa seperti ada persoalan di dalam diri kumpulan 4. Adakah ini harus diperjuangkan, ataupun haruskah aku pergi, ataupun haruskah aku terus menanti? Seperti itu energinya. Jadi saya merasakan untuk kebanyakan kamu kumpulan 4, kamu menarik diri daripada energi ini ya. Nah, mungkin ada di antara kamu yang merasakan wujudnya orang ketiga di antara kamu berdua juga. Nah, lihat ada Seven of Swords. Sama ada engkau kumpulan 4 mewujudkan orang ketiga di antara kumpulan 4 dan pribadi ini, ataupun kamu merasakan pribadi ini ada orang ketiga, dia mewujudkan orang ketiga. Jadi di mana-mana letak diri Anda di mana berada ya. Yang pastinya pribadi ini, seseorang ini masih kuat mencintai kamu. Masih sangat kuat mencintaimu. Apakah akan ada komunikasi lagi di antara kumpulan 4 dan pribadi ini? Apakah akan ada komunikasi lagi? Oke. Konflik ya, sangat ada terlalu banyak konflik. Saya merasakan jika engkau sendiri yang menarik diri daripada energi ini, kumpulan 4 pastinya tidak akan ada komunikasi lagi, karena drama, pikiran negatif banyak wujud di antara kamu berdua. Adakah pribadi ini akan berusaha untuk menghubungi kumpulan 4? Adakah pribadi ini akan berusaha untuk menghubungi kumpulan 4? Tidak. Walaupun ada rasa cinta yang kuat, apalagi kalau dia merasakan kamu sudah punya orang lainnya, kalau dia, karena saya merasakan dia tahu engkau mewujudkan, bagi dia engkau mewujudkan orang ketiga di antara kumpulan 4 dan dirinya, dia tidak akan berusaha untuk menghubungi kumpulan 4 lagi. Apakah kumpulan 4? Adakah kumpulan 4 punya keinginan untuk menghubungi pribadi ini? Oke, tidak ada. Jadi nampaknya kalau diteruskan reading ini juga tidak ada maknanya, tidak ada faedahnya, karena saya merasakan energi yang wujud di dalam reading ini, yang dalam dia mencintaimu adalah seseorang yang tidak engkau inginkan lagi. Tetapi ini hanyalah sebagai pencerahan, sebagai penjelasan bahwa kumpulan 4, dia yang engkau tinggalkan masih mencintaimu dalam diam mencintaimu, tetapi dia tahu, dia sadar bahwa mencintai itu tidak semestinya harus bersatu. Dia hanya secara dalam diam mencintaimu, tetapi dia tidak akan menghubungi dirimu lagi. Dia sudah menerima seadanya situasi bahwa masing-masing bahwa kumpulan 4 sudah mencari haluan hidupnya sendiri. Dan seharusnya masing-masing meneruskan perjalanan membawa haluan hidup masing-masing. Ya.
bad health katanya di sini. Jadi saya merasakan ada apa ya? Kalau diteruskan ada kesadaran di sini. Kalau diteruskan hubungan ini, ya bukan satu hubungan. Kalau dipaksakan, dia sadar akan hal ini. Kalau dipaksakan hubungan ini diteruskan, ya bukan satu hubungan yang baik. Ya bukan satu hubungan yang sehat. Karena hubungan yang berlandaskan keterpaksaan itu bukan satu hubungan yang menyenangkan, tetapi menyakitkan. Seharusnya membawa jalan hidup masing-masing. Oke, jadi nampaknya itu message yang ada untuk kamu ya, kumpulan 4. Berikan saya panduan dan nasihat untuk kumpulan 4. Panduan dan nasihat untuk kumpulan 4. Oke. Cinta itu sebenarnya, bagaimana saya menjelaskannya? Cinta dan mencintai itu berada di tanganmu sendiri, kehendakmu sendiri. Siapa engkau cintai, bagaimana engkau mencintai, itu satu yang subjektif katanya. Jadi engkau sudah ini message daripada Oracle Kadiam. Engkau sudah melakukan yang terbaik, beri waktu untuk cinta itu mengalir kembali di dalam dirimu. Jadi sama ada engkau mahu kembali kepadanya ataupun meneruskan perjalanan hidup tanpa dirinya, itu terpulang kepada dirimu, kumpulan 4, karena ya engkau sudah pernah melakukan yang terbaik, dan berikan waktu untuk cinta sejati itu kembali mengalir ke dalam perjalanan hidupmu. Oke, kumpulan 4, itu message yang saya ada buat kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.